Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak yang bertanya di kolom komentar, kira-kira lebih unggul yang mana antara Oppo A17 dan Vivo Y21? Karena keduanya dijual dengan harga yang sama, 2,1 juta. Bahkan untuk kapasitasnya juga sama, 4/64 GB. Jadi sangat menarik pastinya untuk dibandingkan. Apakah lebih unggul Oppo A17 atau Vivo Y21? Dan nggak usah pakai lama, langsung saja kita mulai videonya. Kalau untuk urusan desain, saya rasa kedua HP ini tidak usah diragukan lagi. Karena keduanya sudah memiliki tampilan yang fresh dan kekinian, tidak terkesan jadul sama sekali. Mulai dari kombinasi warna, bentuk bodi, hingga letak sensor sidik jari yang sudah ada di bagian samping, jadi satu dengan tombol power. Tapi yang harus jadi catatan untuk port chargernya di Oppo A17 masih menggunakan port micro USB. Sedangkan di Vivo Y21 sudah menggunakan USB Type-C. Jadi di sini Vivo lebih unggul. Geser ke bagian layar, kedua HP ini menggunakan konsep yang sama, masih water drop screen. Di sini Oppo A17 memiliki ukuran layar 6,56 inch dengan resolusi SD+ 720x1612 pixel. Panel IPS LCD refresh rate 60 Hz. Sedangkan Vivo Y21 memiliki ukuran layar lebih kecil 6,51 inch dengan resolusi juga masih SD+ 720x1600 pixel. Panel IPS LCD refresh rate 60 Hz. Alhasil untuk saturasi warnanya di kedua HP ini terlihat masih 11-12 alias tidak ada yang lebih menonjol. Karena memang mulai dari jenis panel sampai resolusi yang digunakan sama persis. Dan karena resolusinya hanya SD+, jadi warna yang dihasilkan tergolong standar saja di kelas harganya. Pindah ke bagian spesifikasi, kedua HP ini dibekali dengan kapasitas yang sama, 4/64 GB. Yang masih bisa ditambah dengan RAM virtual dan micro SD jika dirasa memorinya kurang besar. Lalu untuk chipset, Oppo A17 dibekali dengan chipset MediaTek Helio G35 octa-core 1,8 GHz, fabrikasi 12 nanometer, yang mampu menghasilkan skor Antutu di angka 109 ribuan. Sedangkan Vivo Y21 dibekali dengan chipset MediaTek Helio P35 octa-core 1,8 GHz, yang berfabrikasi juga 12 nanometer, dan untuk skor Antutunya bisa sampai angka 100 ribuan. Dari skor yang dihasilkan, di sini saya perlu tegaskan kalau kedua HP ini sama-sama dibekali dengan chipset yang kurang powerful, walaupun seri chipset yang digunakan berbeda. Jadi bakal kurang cocok untuk kebutuhan gaming berat, dan cocoknya hanya untuk kebutuhan kasual atau santai. Lalu kalau untuk persensoran, kedua HP ini sudah dibekali dengan sensor yang lengkap, hampir semua ada, kecuali sensor NFC. Untuk sensor giroskop juga sudah ada, walaupun masih menggunakan virtual atau software. Sedangkan untuk performanya, kedua HP ini saya coba buat main PUBG Mobile. Dan ternyata settingan grafik yang dihasilkan sama persis, walaupun chipsetnya berbeda. Hanya bisa di smooth medium dan mentok sampai balance medium saja. Di sini untuk gameplaynya, jujur kedua HP ini kurang cocok untuk main game seperti ini. Karena frame drop atau delay lumayan sering kita temui saat gameplay. Tapi saya yakin banyak di antara kalian yang juga sudah tahu kalau chipset yang digunakan keduanya memang bukan spesialis untuk gaming berat. Terbukti dari skor yang tidak tinggi saat pengujian. Dan cocoknya hanya untuk gaming yang ringan atau santai saja. Jadi kalau kamu beli salah satu HP ini untuk kebutuhan main game berat, bisa dipastikan kamu salah alamat. Geser ke bagian baterai, kedua HP ini dibekali dengan kapasitas baterai yang sama, yaitu sebesar 5000 mAh. Untuk kecepatan chargingnya di Oppo A17 hanya mentok 10 Watt, yang dimana butuh waktu sekitar 2 jam 56 menit untuk isi daya dari 18 sampai penuh, atau sekitar 3 jam lebih untuk isi daya dari 1 sampai full 100%. Sedangkan Vivo Y21 sudah didukung dengan fast charging hingga 18 Watt, yang dimana hanya butuh waktu sekitar 2 jam 10 menit untuk isi daya dari 13 sampai full 100%. Jadi lumayan lebih cepat dari Oppo. Kalau untuk masalah daya tahan baterainya lebih awet yang mana, baliknya sih tergantung pemakaian masing-masing saja. Karena kalau hanya untuk intens penggunaan yang wajar, baterai di kedua HP ini sudah sama-sama bisa diandalkan. Lanjut untuk sistemnya, Oppo A17 sudah berjalan di Android 12 basis ColorOS 12.
Sedangkan Vivo Y21 masih berjalan di Android 11 basis Vantos OS 11. Di sini kalau untuk operating sistemnya saya rasa sama kuat karena sistem yang dimiliki kedua HP ini tergolong stabil dan optimal, tidak banyak drama. Untuk tampilannya juga simple dan mudah untuk dipahami. Pilihan tampilan seperti tema, wallpaper, sampai font ada banyak, tinggal disesuaikan saja dengan selera. Bahkan untuk fitur yang ditawarkan di kedua HP ini juga banyak, hampir semua ada. Dan dari segi spesifikasi, untuk chipset dan performa, kedua HP ini sama saja menurut saya, tidak ada yang lebih menonjol. Tapi di sini Vivo lebih unggul, karena saat isi daya lebih cepat, sudah fast charging 18 watt, sedangkan Oppo A17 hanya 10 watt. Dan yang terakhir, untuk poin kamera, Oppo A17 dibekali dengan 50 megapiksel kamera utama dan 2 megapiksel kamera bokeh. Untuk kamera selfie-nya sebesar 5 megapiksel. Sedangkan Vivo Y21 memiliki 13 megapiksel kamera utama, 2 megapiksel kamera bokeh, dan 8 megapiksel kamera selfie. Di sini untuk megapiksel kamera, Oppo unggul dari kamera utamanya yang lebih besar. Sedangkan Vivo Y21 kebalikannya, unggul dari kamera selfie-nya yang lebih besar. Jadi tetap ada plus dan minus. Sedangkan kalau untuk fitur kamera yang ditawarkan di kedua HP ini masih mirip-mirip, tidak ada yang lebih unggul. Lalu kalau untuk hasil kameranya, baik Oppo A17 atau Vivo Y21 sudah mampu menghasilkan jepretan foto yang bagus. Detail gambarnya dapat, tingkat ketajamannya juga cukup baik, walaupun besaran megapiksel yang digunakan tidak sama. Saat di outdoor, foto yang dihasilkan juga tidak kalah bagus. Bahkan untuk saturasi warnanya terlihat masih mirip-mirip. Lalu untuk kamera selfie-nya, kedua HP ini dibekali dengan megapiksel yang sedikit berbeda. Tapi untuk hasil fotonya terlihat masih 11-12, mulai dari detail hingga tingkat ketajamannya. Jadi ada satu ketika lebih bagus Oppo A17 dan sebaliknya terkadang lebih bagus di Vivo Y21. Dan yang terakhir, untuk perekaman video hasilnya kurang lebih akan seperti ini. Di sini untuk resolusi, kedua HP ini sama, hanya mentok di resolusi 1080 pixel, 30 frame per second. Kalau kamu tanya bagus yang mana, jujur saya sedikit bingung karena terlihat masih mirip-mirip. Jadi silakan disesuaikan saja dengan selera kamu yang mana. Tapi kalau untuk perekaman kamera depan, jujur saya sih lebih suka hasil dari Vivo Y21 karena di bagian wajah terlihat lebih cerah. Namun yang jelas secara keseluruhan untuk hasil kameranya baik foto maupun video, kedua HP ini sama-sama bagus menurut saya. Walaupun ada perbedaan tapi tidak terlalu signifikan. Dan itulah tadi video perbandingan antara Oppo A17 versus Vivo Y21. Dari semua poin yang sudah kita bahas, kalau ditanya lebih unggul yang mana, jujur agak sedikit bingung. Karena hampir dari semua sektor, kedua HP ini cukup imbang. Mulai dari desain, spesifikasi, performa, operating system, bahkan sampai kamera. Tapi kalau buat saya pribadi, jujur Vivo Y21 lebih unggul. Karena sudah menggunakan port USB Type-C yang lebih terbaru. Dan kecepatan isi dayanya juga lebih ngebut, fast charging 18 watt. Jadi setidaknya ada dua alasan itu yang membuat Vivo Y21 menurut saya lebih unggul. Tapi kalau misalnya kamu punya pendapat lain, kamu juga bisa banget cari di kolom komentar. Atau mungkin di antara kamu ada yang menggunakan salah satu dari HP ini, kamu juga bisa banget cari pengalaman selama penggunaan bagaimana. Supaya teman-teman yang lain biar pada tahu. Dan mungkin sekian dulu pembahasan kita kali ini. Terima kasih banyak buat yang sudah nonton videonya sampai akhir. Semoga videonya gampang dan mudah dipahami. Dan yang paling penting, semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like dan komen videonya. Jangan lupa juga subscribe channel sesuai harga. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.